Hasilnya nggak cuma dia punya banyak anakan kayak gini, banyak tunas, tapi indukannya pun menjadi subur seperti ini. Daunnya lebar dan mengkilap. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi kita di channelnya Hobi Bunga. Jadi ini adalah Philodendron lemon ya, tapi udah besar, udah menjalar, udah kayak hutan. Tenang aja, kita nggak bahas masalah philo. Hari ini kita akan bahas kembali masalah agonema. Gimana caranya agar agonema itu bertunas banyak. Jadi nggak hanya bertunas, tapi tunasnya itu banyak. Gimana caranya? Oke, coba perhatikan ini. Ini jenisnya Venus ya. Ini jenis Venus. Ada dua. Apakah udah banyak? Itu nggak sedikit. Dua itu sedikit ya. Banyak itu kalau kayak gini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu baru banyak. Oke. Nah, gimana caranya agar tunasnya banyak kayak gini? Dan dia pun subur. Lihat. Indukannya subur, tunasnya banyak. Gimana caranya? Caranya gampang. Coba teman-teman perhatikan kayak gini. Kira-kira di mana letak perbedaannya? Oke. Udah ketemu? Oke. Benar sekali. Perbedaannya adalah saya menanamnya tidak seperti kebanyakan orang-orang menanam agonema. Coba perhatikan. Ya. Jadi saya menanamnya dengan cara dimiringkan. Kayak gini. Jadi akarnya sebenarnya akar utamanya ada di sini. Di bagian sini. Batangnya di sini. Jadi dia sedikit dimiringkan seperti kayak tidur kayak gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah dia hasilnya. 5 tunas anakan yang keluar gitu. Jadi saya rekomendasikan kepada teman-teman semua, coba tanam kembali agonema teman-teman semua yang udah besar, udah indukan tapi nggak mau bertunas, itu dengan cara sedikit dimiringkan kayak gitu, dan lihat nanti hasilnya ya. Nah, ini untuk tingkat keberhasilannya itu tergantung dari jenis aglonya. Untuk aglo lokal itu 1-2 bulan udah kelihatan hasilnya ya, atau jenis aglo lokal seperti Venus, Big Roy. Apalagi kalau cuma Siam, Aurora ya, itu sangat mudah kayak gitu. Untuk Lady Valentine yang itu juga bisa. Semua jenis aglo bisa. Namun kalau untuk aglo yang mahal, yang impor, itu agak susah gitu ya. Jadi kira-kira 3-4 bulan baru berhasil. Mengapa begitu? Karena memang jenis aglonya dia nggak akan mahal kalau dia mudah diperbanyak. Dia mahal karena dia memang susah untuk diperbanyak kayak gitu. Oke. Jadi kalau agro lokal itu bisa 1-2 bulan kelihatan hasilnya. Kalau agro impor itu bisa 3-4 bulan. Apakah hanya dengan ditanam miring itu sudah cukup? Tidak teman-teman, masih ada lagi. Yang kedua adalah media tanamnya harus kita racik sendiri. Nah, gimana cara meraciknya dan apa saja bahannya? Itu ada di video saya sebelumnya. Cara meracik media tanam. Ya, bahan-bahannya itu ada garam, ada tanah, sekam bakar, sekam mentah, kayak gitu, dan bahan lainnya. Jadi silakan dilihat di video tersebut dan silakan dicoba. Oke, itu yang kedua, media tanam. Kemudian yang ketiga setelah kita tanam miring dan menggunakan media tanam meracikan sendiri, yaitu kita jemur kayak gini. Oke, kita jemur kayak gini di bawah sinar matahari pagi. Paginya itu kira-kira dari mulai terbit matahari sampai pukul 9 kayak gitu ya. Tapi kalau udah biasa dijemur itu bisa sampai pukul 10 pagi, nggak apa-apa. Mengapa harus kita jemur? Nah, penjemuran ini tujuannya untuk memperlancar proses fotosintesisnya kayak gitu ya. Karena agonema dan tanaman hias lainnya atau tumbuhan apapun itu butuh sinar matahari secara langsung untuk bisa melakukan fotosintesis atau masak makanan. Jadi percuma media tanamnya banyak nutrisi, banyak unsur hara kalau dia nggak bisa masaknya, kayak gitu. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman semua nggak pernah menjemur agonemanya, maka harus diperhatikan juga, harus diingat itu dijemur secara bertahap. Jadi kalau nggak pernah dijemur, maka ketika mau dijemur pertama kali itu hanya 1-3 menit saja, kayak gitu. Itu hari pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat, gitu ya. Nah, kemudian di hari kelima baru kita naikkan sedikit durasinya. Itu bisa 4-5 menit kayak gitu. Oke, kemudian seterusnya kita naikkan sedikit-sedikit durasinya. Sampai nanti dia udah biasa dijemur, baru bisa kita jemur berjam-jam.
Oke, dan lihat nanti hasilnya. Hasilnya nggak cuma dia punya banyak anakan kayak gini, banyak tunas, tapi indukannya pun menjadi subur seperti ini. Daunnya lebar dan mengkilap. Itu. Jadi keuntungannya dua. Keuntungan pertama kita dapat tunas yang banyak, keuntungan kedua kita dapat agonema yang subur, rimbun, dan daunnya pun mengkilap karena sering dijemur. Oke. Lanjut next yang keempat. Untuk yang keempat adalah kita nggak boleh menggunakan pupuk daun. Jadi nggak boleh di sini bukan berarti sama sekali nggak pakai pupuk daun ya. Jadi kita kurangi intensitas penggunaannya. Kalau selama ini 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Nah selama treatment ini kita hanya menggunakan 1 bulan sekali saja. Gitu. Dan itu pun hanya dengan disemprot ya, bukan disiram. Jadi hanya dengan disemprot saja. Karena kalau disemprot dia cepat habisnya kan, sekali semprot habis dia. Kalau disiram dia lama bertahan di media tanamnya. Mengapa begitu? Karena pupuk daun ini itu memicu perkembangan daun dan batang, sehingga tunasnya diabaikan. Sedangkan kita sedang treatment untuk menumbuhkan tunas, kayak gitu ya. Jadi kurangi penggunaan pupuk daun, cukup 1 bulan sekali saja, kayak gitu. Oke. Nah ini buktinya. Ini adalah bukti hasil dari tanam miring saya untuk jenis Aglo Lady Valentine. Ini indukannya. Ini hasil anakan yang sudah saya pisahkan, 1, 2, dan mana satu lagi? Oh ini dia. Itu 3 ya. Saya taruh di sini sengaja karena dia baru dipisah, jadi dia butuh tempat yang lebih teduh. Ini. Oke. Itu 3. Itu yang udah saya pisahin. Sedangkan di indukannya itu masih ada masing-masing 1 tunas kayak gitu. Apakah cuma itu? Enggak, ya masih. Enggak hanya itu ya. Jadi kalau mau dilihat ini Cochin tembaga, anakannya udah banyak, udah 4. Yang ini juga udah banyak ya, itu juga banyak. Jadi udah banyak yang berhasil dicoba dengan tanam miring ini. Oke, jadi silakan dicoba teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang suka dengan tanaman hias lainnya kayak Calathea, Begonia atau yang lainnya, bisa lihat channelnya Abi Zizi ya. Di situ saya bahas tentang tanaman hias lainnya selain agonema. Oke, silakan dilihat teman-teman. Dah, itu aja yang mau saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa komentar di bawah. Boleh say hi juga ya. Dan ketemu lagi kita video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.